Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Itu bagus, memiliki sebuah kesadaran adalah sebuah hal baik. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, apa yang membuatmu mengambil tindakan melawan prajurit Taiksuku? Sosok berdarah itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Aneh sekali, rekrutmen itu sebenarnya hanyalah hal palsu. Percakapan tadi dengan Xiuyan, faktanya, tujuan sebenarnya adalah untuk mengeluarkan sesuatu hal rahasia dari mulut Xiuyan. Mungkin dia berpikir, Xiuyan akan menolaknya, dan sepertinya ini kelihatan agak mencurigakan. Tapi tidak peduli bagaimana jawaban Xiuyan. Padahal sosok berdarah itu sudah punya jawabannya sendiri. Berhentilah berpura-pura Gu Zhongsheng. Anda dan saya adalah teman lama, dan saya masih bisa melihat trik ini. Tidak ada gunanya Anda berbohong, sosok berdarah itu mencibir. Percakapan antara dua orang, sepertinya itu nampak seperti benar-benar serius dan membuat Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Wajahnya penuh keraguan, lalu dia secara alami tahu, semua yang Xiaoyan katakan sebelumnya hanyalah untuk mengujinya. Melihat Xiaoyan tidak menunjukkan kekurangan apapun, lalu Xiaoyan mencoba untuk mengujinya lagi. Tapi sekarang Xiaoyan yang memimpin, karena tidak ada yang membuktikan bahwa dia adalah Gu Zhongsheng. Sosok berdarah di hadapannya berbicara seperti ini karena ketidakpastian. Kalau tidak, Xiaoyan pasti tidak akan banyak bicara untuk mengujinya. Senior, apa maksudmu? Para junior ini menjadi bingung. Xiaoyan dengan hormat menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Ekspresi serius ditunjukkan di wajahnya, dan tidak ada kekurangan sama sekali. Ditambah lagi tatapan matanya yang penuh keraguan, lalu sikapnya bisa dikatakan telah menekan semua gejolak di hatinya. Sekarang sepertinya Xiaoyan benar-benar telah menjadi anggota klan dewa asli. Xiaoyan bukanlah reinkarnasi dari seorang penguasa agung, tetapi dia telah menjadi anggota klan dewa yang asli. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat serius, hal itu justru membuat sosok berdarah itu berhenti dan ragu-ragu. Ia sangat yakin bahwa Xiaoyan mungkin bukan 9 orang yang dia cari. Di jantung Cukian Tai, hanya yang mulia yang bisa memasuki alam dewa kekacauan dan menjadi 9 orang yang bermain catur dengannya. Jika orang itu tidak peduli dengan semua makhluk hidup, mungkin orang itu sudah gila. Anda terlalu idiot. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Nama Evil Lord jelas telah dipercantik oleh dunia. Tentu ini mungkin juga adalah gelar yang dia berikan sendiri. Seseorang yang sepertinya sudah mengenalnya, yaitu Du Jushisun adalah orang gila. Tuan jahat dan yang mulia muncul di ingatan mereka. Lalu Xiaoyan memperolehnya dari ingatan ini. Dari sudut pandang pemahaman, Tuan jahat dan yang mulia termasuk dalam dua kategori orang yang berbeda, meski karakternya sangat berbeda. Tapi ada satu hal yang sangat mirip, yaitu kendali kekuasaan. Alasan mengapa dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik papan atas adalah keduanya memiliki bakat yang jauh melebihi makhluk tersebut. Itu persis seperti kegilaan Raja Jahat, dan inilah sumber kekuatannya. Raja Jahat yang melawan klan Cimi dengan ratusan klon, itu adalah sebuah tindakan yang gila. Xiaoyan khawatir hanya dia yang bisa melakukannya. Dan dari ingatan itu, Xiaoyan khawatir kekuatan Tuan Jahat masih jauh dari kekuatan atasan Anda. Kekuatan itu tidak berada pada puncaknya, meskipun begitu, tapi dia masih bisa melakukannya dalam keadaan seperti itu. Dia bisa membuat klan Cimi begitu takut padanya. Anda bisa membayangkan kekuatan Raja Jahat. Di dunia ini, ia juga sangat terkenal. Setidaknya Cucian Tai di depannya jelas mengenali Dewa Jahat. Apa yang dikatakan para senior, para junior masih bingung. Gu Zhongsheng terdengar familiar. Saya masih normal, dan tidak akan menjadi gila. Xiaoyan berkata dengan serius dengan masih menangkupkan tinjunya. Dia tampak penuh hormat, karena tidak ada cara untuk memastikannya. Lalu Xiaoyan akan berpura-pura menjadi lebih dari seperti itu, sampai Cucintai sepenuhnya percaya padanya. Dunia yang luas telah hancur, dan generasi muda berharap suatu hari nanti bisa membalaskan dendam. Senior sangat kuat, junior ini bersedia bergabung dengan Taiksu. Kebencian antara klan Cimi dan klan Genshin sedalam laut. Xiaoyan bahkan bersumpah darah kepada leluhurnya, selama aku masih hidup, kita harus membalaskan dendam keluarga dewa asli dengan segala cara, dan membalaskan dendam dunia tanpa batas.
Xiaoyan mengencangkan jarinya, lalu tinjunya terkepal erat dan mengeluarkan suara klik. Matanya dipenuhi dengan ketekunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan bola matanya pun tertutup mata merah, ditambah retorika kemarahan ini, sosok berdarah itu benar-benar dibuat tercengang. Sungguh, apakah kamu menemukan orang yang salah? Ini mungkin yang dipikirkan Chu Qiantai sekarang. Slip Juk tidak merasakan nafas apapun di tubuh Xiaoyan, dan hal inilah yang membuat Chu Qiantai tidak bisa memastikan identitas Xiaoyan. Ya itu saja, dan itulah masalahnya. Lalu aku mengizinkanmu bergabung denganku Taiksu, menjadi anggota Taiksu. Chu Qiantai terdiam beberapa saat. Ia dengan perlahan berkata seperti itu. Sepertinya dia benar-benar percaya pada Xiaoyan. Apakah saya diterima? Xiaoyan mencibir dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah itu karena kemampuan akting saya yang luar biasa, atau apakah Chu Qiantai masih bermain-main dengannya. Bagaimanapun caranya, selama Chu Qiantai tidak dapat membuktikan identitasnya, lalu dia aman sekarang. Senior, ada sesuatu yang saya tidak ingin menipu Anda. Sebelum bertemu senior, junior ini telah berjanji pada dunia kuno keabadian dan iblis. Dan aku takut meskipun hatinya adalah miliknya sendiri, tapi saya takut tidak bisa bergabung. Kamu berjanji padaku untuk menolak dan mempermainkannya dan mencoba menangkapnya. Dia ingin menyelidiki identitas asli dan palsu Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan ingin menjelajahi inti dari Chu Qiantai. Kamu setuju dengan dunia kuno yang abadi dan iblis. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Chu Qiantai sedikit marah sesaat. Dia berbicara dengan marah karena tidak senang. Karena saya tahu senior itu pasti orang yang sangat berkuasa. Dan untuk junior, selama kamu bisa menjadi lebih kuat, dunia manapun baik-baik saja. Tapi kemudian Xiaoyan berhenti bicara. Ia menjadi sangat enggan. Apa yang direncanakan oleh dunia abadi dan iblis kuno? Anda bisa datang ke dunia Taiksu, lalu mengikuti aku, dan kekuatanmu akan berlipat ganda. Chu Qiantai lalu melihat dewa asli super raksasa Xiaoyan. Mengenai kekuatan Xiaoyan, meski mungkin belum cukup kuat, tetapi bakat seperti itu hanya masalah waktu sebelum menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, kekuatan klan dewa asli dulunya adalah eksistensi yang bahkan Taiksu tidak berani sentuh. Dia tampak sedikit bersemangat untuk memenangkan hati Xiaoyan. Tapi jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Mengingat situasi saat ini di dunia abadi dan iblis, ada kemungkinan besar bahwa ini juga akan menjadi kebingungan berikutnya. Tapi sekarang aku terlalu lemah dan mungkin tidak akan bertahan lama. Dunia Taiksu saya akan menaklukkan 9 alam dan menjadi yang paling kuat di dunia. Dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, pada saat itu, Taiksu bukanlah sesuatu yang bisa dikunjungi siapapun jika mereka mau. Chu Qiantai berkata dengan dingin. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika ada kata-kata dari senior, junior bersedia melakukannya. Setelah jeda yang disengaja, Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan kuat dan mengangkat tangannya. Nada suaranya tegas, seolah dia benar-benar telah mengambil keputusan. Tapi detik berikutnya, Xiaoyan terus berbicara. Junior masih memiliki beberapa urusan pribadi yang belum terselesaikan. Mungkin diperlukan beberapa waktu untuk melakukan perjalanan ke dunia Taiksu. Bisakah para senior memberi waktu lebih banyak kepada juniornya? Chu Qiantai, yang hendak marah, setelah mendengar ini, membuat Xiaoyan tercengang. Hubungan yang menyedihkan, lalu simpan ini untukmu. Anda harus menahan pesanan ini setelah memasuki Taiksu, jika tidak, Anda akan dikepung dan ditekan sebagai penyusup. Sosok berdarah itu mengangkat tangannya, dan sebuah tanda yang diukir dengan karakter Chu Qianer itu ditangguhkan di depan Xiaoyan. Melihat tanda itu di depannya, Xiaoyan merasa tidak yakin di dalam hatinya, posisinya dapat dikunci melalui slip giok, dan bawalah tanda seperti itu bersamamu. Chu Qiantai bisa mengetahui setiap gerakan Xiaoyan, tapi ada batu giok khusus, jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini, dan itu bisa digunakan.